Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raditya Nur Aziz dari kelas Informatika 03 dengan NIM 22114733. Di sini saya akan menjelaskan beberapa instruksi pada instruksi input output pada sistem operasi Linux. Langsung saja, yaitu ada instruksi PS, yaitu input dari sistem. Kita ketikkan. Ini dari sistem kita sendiri ya. Lalu ada sistem instruksi cat untuk input dari keyboard ditampilkan di layar. Misalnya saya dari web ya, langsung tampil ya. Untuk keluar pencet Ctrl D. Lalu ada lagi mail, lalu email kalian ya, bisa dicoba. Nah, di sini karena saya belum menginstal paketnya, makanya tidak bisa. Kita clear. Lalu ada membelokkan, mengisi suatu teks diisi ke dalam suatu file ya. Kita buat dulu folder mydir. Setelah mydir sudah ada, kita langsung saja cat myfile.txt. Lalu kita masukkan kata apa saja dalam tag myfile.txt. Kita Ctrl D, kita lihat folder myfile tersebut. Nah, bisa dilihat saya dari tujuan. Kita lanjut. Lalu ada menampilkan ada ini sama, fungsinya kurang lebih sama ya. Lalu kita cat myfile.txt. Nah, sama kan. Oke, kita clear. Lalu ada instruksi untuk membelokkan suatu pesan error, yaitu menggunakan 2 terus panah kanan. Misalnya kita coba buat folder mkdir lagi, mydir, mkdir mydir 2 kanan myerror.txt. Kita buka myerror.txt kita. Nah, mkdir cannot create directory mydir file exist karena sudah ada. Sebenarnya ini kalau tidak pakai yang ini, pesan tersebut akan muncul di bawah pesan perintah ini. Kita clear. Lalu ada lagi contohnya ls file baru, misalnya kan error. Kita coba ls file baru 2 ke out.txt misalnya. Kita cat out.txt nya masuk ke dalam out.txt tersebut. Ada lagi contohnya, yaitu misalnya file baru lagi 2 out.txt 2 kanan n1. Nah, perintah ini langsung dikeluarkan sekalian dimasukkan ke dalam file. Lalu ada lagi perintah echo. Misalnya saya baru baca baru. Lalu kita file baru 1 kanan dan 2 cat baru.
bisa dilihat ini baru ini mengandung file error dari apa ini namanya, saat membuka ini error dan dimasukkan ke dalam baru, dan langsung dikeluarkan juga. Kita clear. Lalu ada kanan 2 kali istilahnya, misalnya saya manusia, surat, kita buat file surat, kita cut surat dulu coba. Nah, saya manusia, oke. Lalu kita echo saya echo manusia. Kita gunakan panah kanan 2 kali surat. Panah kanan 2 kali ini berfungsi untuk menambah isi, tidak menggantikan. Kalau panah 1 kali kan untuk mereplace, kalau panah 2 kali ini untuk menambah. Kita copy surat. Nah, kita lihat ada dua teks sekaligus dalam satu file. Contoh lagi, saya tambahkan teks ketiga, saya benar surat. Oh maaf, salah. Seharusnya echo bukan echo. Saya benar surat. Kita cut surat. Nah, tiga teks sekaligus ya. Jika kita menggunakan panah 1 kali pada file yang sudah banyak isinya, satu teks ini akan menggantikan semua isi yang di dalamnya. Itu bulat. Kurang teratur ini. Itu bulat, surat. Bisa dilihat jika kita salah memasukkan spasi, nanti sistem akan membaca itu salah. Itu bulat. Pastikan tidak salah surat. Oh astaga, maaf, ternyata saya dari tadi salah instruksi. Bulat surat. Nah, kita cut surat. Kata ini akan mereplace semua yang sudah ada di dalam file tersebut sebelumnya. Kita clear. Lalu ada lagi cat kiri 2 kali. Lalu kita masukkan simbol apa saja, bisa bintang, bisa ini, mungkin bisa ini, terserah. Nah, ini berfungsi untuk sebagai pembatas input dari keyboard. Saya contohkan ya. Nah, di sini kita masukkan halo, hai, apa kabar. Lalu untuk menutupnya kita gunakan simbol yang sama seperti sebelumnya ya, dengan jumlah yang sama. Nah, keluar, dan itu juga sekalian akan langsung ditampilkan. Bisa juga kita menggunakannya 3 kali seperti ini. Maaf, panah kirinya kurang 1 kali. Nah, iya, tidak. Lalu menutupnya dengan simbol yang sama juga. Kita clear. Lalu ada lagi
my file txt, nah strip atau minus ini surat. Ini ini menampilkan file sekalian kita mengikutnya juga, misalnya saya manusia, dan ditampilkan juga. Lalu saya berkendara. Nah, untuk keluar Ctrl D, lanjut. Lalu misalnya ada echo hello, ini kan masih ditampilkan. Kita coba echo hello output, output cat output. Nah, ini sama seperti cat yang sebelumnya, tapi ini langsung, ini instruksinya, ini kata yang ingin kita masukkan ke dalam output, menggunakan panah kanan untuk memasukkan ke dalam file output. Kita clear. Untuk menambahkan kata dalam suatu file juga sama seperti sebelumnya, menggunakan panah kanan 2 kali, misalnya echo hello juga, jangan hello lagi, hai output cat output. Kita lihat dalamnya, nah, ada hello dan hai. Sekarang kita clear. Ada lagi misalnya cat panah kiri output. Nah, ini juga sama seperti cat biasanya. Ini untuk membelokkan standar input digunakan operator panah kiri. Lalu ada lagi cat panah kiri output kanan, output kanan out. Kita cat out. Nah, bisa dilihat isi dari output bisa berpindah ke dalam out. Kita lihat output sekarang. Tadinya ini seperti menyalin gitu ya, menyalin ke dalam file out. Ada lagi cat, kita bisa gunakan panah kanan 2 kali untuk menambah suatu teks output. Out, get out. Oke, jadi double ya. Kita coba lagi cat, kita coba sekarang kita pakai panah kanan 1 kali, maka yang di dalam out tersebut akan replace. Kita cat out. Nah, dari 4 sekarang jadi 2 karena kita menggunakan panah kanan 1 kali. Kita coba ada lagi, kita kontrol pakai cat kiri out, untuk kanan 2 kali out. Nah, bisa dilihat ini error ya gitu. Cat out. Lalu ada lagi perintah yaitu pipeline. Operator pipeline ini digunakan untuk membuat eksekusi proses dengan melewati data langsung ke data lainnya. Misalnya kita bisa terlihat user kita dan tanggal, tabu, lalu pipeline sort. Sama ya. Ini untuk Ubuntu sendiri efektif jika digunakan pada suatu jaringan yang usernya banyak. Karena saya hanya 1, maka sortnya hanya usernya saya ya. Tabu, pipeline lagi, sort R.
Nah, sama ya, karena usernya hanya satu. Temp, coba temp panah kanan, short temp, ls, maaf, tadi bukan temp ya, tpm ya, short tpm, nah yang dari bu ini masuk ke dalam tpm, dan lalu kita sortir, kita keluarkan, kita remove tpm. ls, kita coba ls -l slash etc, lalu spasi pipeline more. Wah, banyak ya. Untuk keluar cukup pencet Q, kita clear saja biar bersih. Lalu kita coba ls -l etc sort more. Untuk pipeline sendiri bisa dikurangkan lebih dari 1 kali ya. Nah, sama, disortir sebelah awalnya ya, kita clear. Lalu ada lagi yaitu filter. Pipeline juga bisa digunakan untuk mengkombinasikan utilitas sistem untuk membentuk fungsi yang lebih kompleks, misalnya w dan h slash grab, misalnya tadi masukkan user kita Raditya. Untuk kata yang kita grab akan muncul warna merah pada layar ya. Lalu kita coba grab lagi, grab Raditya etc slash pas wd, yang bisa tampil ya, apa yang kita grab akan tampil pada layar sesuai direktori yang kita masukkan. Kita coba lagi ls slash etc pipeline c. Kita coba lagi yang lain dengan option tambahan, etc bc nl 224 cap. Selanjutnya kita coba buat cat ya, cat file baru txt dengan isi misalnya nama-nama orang txt. Kita nama saya Radit, terus ada Bima, Adam, terus ada Bayu, misalnya ada Dimas, ada siapa lagi biasanya, Jarwo mungkin, ada Adit. Kita Ctrl D, lalu kita cat panah kanan kelas 2.txt, kita memasukkan ke dalam kelas 2.txt misalnya nama-nama lagi ya, mungkin ada Sekar, terus ada Fitria, ada Zahra, ada Bunga mungkin ya, apa lagi, satu lagi ada ini, kita Ctrl D. Kita dari dua file tersebut kita bisa sortir dengan menggunakan sort tersebut digunakan setelah pipeline kelas 1, kelas 2 txt sort. Bisa lihat akan ditampilkan daftar nama yang sudah kita buat tadi secara urut sesuai abjad. Cat, lalu kita coba cat kelas 1.txt, kelas 2.txt,
kita masukkan ke dalam kelas .txt. Paket kelas .txt kita short. Nah, di sini ada unique. Bisa dilihat nama tersebut sama seperti sebelumnya, urut, tapi sekarang ada di dalam kelas .txt. Kurang lebih seperti itu ya untuk beberapa instruksi input output pada operasi sistem operasi Ubuntu. Saya Muhammad Rizal Nur Aziz, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.